Selamat pagi Bu, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai feedback dan refleksi mengenai konsep gaya kepemimpinan yang akan kami terapkan dalam usaha yang akan kami bangun ke depannya. Belajar dari perjalanan Bapak Doni Nababan yang membesarkan PT Trisakti Karya Nusantara dari usaha yang kecil menjadi perusahaan dengan 120 karyawan, saya menemukan pelajaran penting untuk usaha yang saya akan bangun. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan yang bertahap. Beliau memperkuat satu bidang usaha dulu sebelum berekspansi, dan saya ingin menerapkan hal yang serupa dengan fokus menyempurnakan satu produk andalan dulu. Kedua, cara beliau menghadapi krisis dengan tenang dan penuh pertimbangan mengajarkan saya bahwa pentingnya dana darurat dan pengelolaan arus kas yang disiplin sejak awal dari usaha itu berjalan. Ketiga, budaya komunikasi yang terbuka melalui laporan dan evaluasi rutin menginspirasi saya membangun tim yang transparan agar kendala cepat teratasi. Terakhir, insiden kerja di PT Trisakti ini mengajarkan bahwa SOP bukan hanya formalitas, melainkan investasi untuk mencegah kerugian besar, sehingga saya ingin menyusun SOP dasar sejak usaha saya berdiri. Kepemimpinan Bapak Doni di PT Trisakti memberi banyak pelajaran untuk saya akan membangun usaha saya sendiri. Gaya kepemimpinannya yang fleksibel, partisipatif saat normal namun tegas saat krisis. Sejalan dengan situational leadership dan menyadarkan saya untuk melatih kepekaan membaca situasi dalam mengambil sebuah keputusan. Saya juga terinspirasi dari caranya menjadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi. Bukan sekedar musibah seperti insiden alat kerja yang melahirkan kebijakan inspeksi lebih ketat. Pola pikir ini ingin saya tanamkan dalam budaya usaha saya. Selain itu, pemberdayaan karyawan lewat pendelegasian tanggung jawab membuat keputusan lebih cepat dan responsif. Sesuatu yang ingin saya terapkan sambil tetap menjaga komunikasi rutin. Terakhir, konsistensi kualitas sebagai fondasi kepercayaan pelanggan akan menjadi prinsip utama saya dalam membangun sebuah usaha. Melalui analisis terhadap gaya kepemimpinan Bapak Doni Nababan di PT Trisakti Karya Nusantara, saya mendapatkan pembelajaran berharga untuk diterapkan pada bisnis yang sedang saya rancang. Bergerak di industri yang menuntut adaptabilitas tinggi, pelajaran transformational leadership dari PT Trisakti menginspirasi saya untuk tidak terburu-buru melakukan ekspansi, melainkan berfokus memperkuat fondasi operasional awal sebelum mengintegrasikan unit usaha lainnya. Selain itu, aspek situational leadership dan strategic leadership dalam manajemen krisis serta mitigasi risiko finansial menjadi poin refleksi yang krusial. Tantangan pengelolaan cash flow akibat keterlambatan pembayaran klien di industri maritim mengingatkan saya untuk memperkuat perencanaan arus kas dalam bisnis saya. Saya berkomitmen menerapkan kalkulasi anggaran yang disiplin serta membangun negosiasi kokoh dengan pihak pemasok sejak awal demi menjaga stabilitas keuangan. Terakhir, saya merefleksikan pentingnya penegakan SOP terstruktur dan pemanfaatan teknologi digital. Saya berencana mengadopsi sistem pelaporan harian digital untuk memantau inventaris dan progres layanan secara real time. Meniru efisiensi mekanisme daily report di PT Trisakti, saya juga menyerap pelajaran cross-cultural leadership untuk merangkul tim kerja maupun target pasar masa depan yang majemuk. Dengan membangun budaya inklusivitas dan toleransi yang tinggi, perbedaan latar belakang tersebut dapat ditransformasikan menjadi kekuatan kolaboratif untuk mencapai kepuasan pelanggan yang maksimal. Terima kasih. Nah, setelah kami melakukan wawancara mendalam dengan Pak Doni selaku founder dan Karut dari bagian accounting, ada beberapa poin evaluasi penting mengenai kualitas informasi kepemimpinan atau leadership yang berhasil kami dapatkan. Hal paling positif dari wawancara ini adalah keterbukaan narasumber, yaitu Pak Doni tidak hanya membagikan cerita sukses yang normatif, tetapi berani belak-belakan mengenai risiko real di lapangan. Salah satu contohnya adalah saat beliau menceritakan pengalaman pahit perusahaan yang pernah mengalami kerugian hingga 300 sampai 300 rupiah akibat kecelakaan kerja di kapal. Informasi seperti ini sangat penting karena memberikan kami gambaran nyata bahwa di industri maritim keputusan seorang pemimpin
Taruhannya bukan cuma soal di atas kertas, tapi juga keselamatan nyawa pekerja. Wawancara ini menjadi sangat berbobot karena Pak Doni langsung menunjukkan atau share screen bukti konkret berupa dokumen internal perusahaan, seperti bagian struktur organisasi dan lembar K3. Dari sini kami belajar bagaimana seorang pemimpin menerjemahkan visinya menjadi sebuah sistem yang kaku dan disiplin untuk mengatur sekitar 120 karyawan. Kehadiran Karut juga memberikan sudut pandang pelengkap yang bagus dari sisi finansial, terutama tentang bagaimana mengolah perputaran kas, operasional subkontraktor yang seringkali tersendat akibat sistem pembayaran termin dari klien. Nah, namun jika dievaluasi secara kritis, kendala utama dalam sesi kemarin ada pada manajemen waktu dan kurasi pertanyaan dari pihak kami. Karena daftar pertanyaan dari modul kuliah cukup banyak dan alurnya kaku. Jadi kami sempat kewalahan di tengah sesi. Akibatnya alur komunikasi jadi terasa agak buru-buru. Dan ada beberapa poin pertanyaan yang terpaksa kami lompati agar tidak terlalu menyita waktu narasumber. Secara teknis, transisi saat narasumber mencari dokumen di komputer juga sempat memicu jeda waktu kosong. Secara keseluruhan, wawancara ini memberikan umpan balik data yang sangat solid. Jadi kami tidak belajar hanya teori kepemimpinan secara abstrak, melainkan melihat langsung bagaimana eksekusi kepemimpinan di tengah ketatnya persaingan dan tingginya risiko bisnis kontraktor maritim. Sekian dari feedback saya. Terima kasih.